Soal nomor 1, selesaikan persamaan berikut dengan eliminasi Gauss-Jordan. Di soal ini terdapat sistem persamaan linear dengan 3 variabel yaitu x1, x2, dan x3, yang mana akan kita selesaikan atau kita cari solusinya dari masing-masing variabel tersebut menggunakan cara eliminasi Gauss-Jordan. Apa itu eliminasi Gauss-Jordan? Eliminasi Gauss-Jordan merupakan teknik menggunakan OBE yang mengubah matriks perluasan menjadi BEB tereduksi. Maka yang kita perlukan atau langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengubah SPL ini menjadi matriks perluasan. Nah, seperti yang kita ketahui, matriks perluasan ini didapat dari konstanta dari sistem persamaan linear. Persamaan yang pertama menjadi baris 1, persamaan kedua menjadi baris 2, dan persamaan 3 berada di baris yang ketiga. X1 berada di kolom 1, X2 berada di kolom 2, dan X3 berada di kolom 3. Konstantanya akan ada di kolom yang keempat. Karena di sini di persamaan 3 tidak ada nilai X1, maka entry yang ada di kolom untuk X1 di baris yang ketiga nilainya adalah 0. Setelah kita tahu matriks perluasannya sudah kita dapat, maka langkah selanjutnya kita akan mengubah matriks perluasan tersebut menjadi BEB tereduksi. Ini matriks perluasannya, lalu kita akan mengubahnya menjadi BEB tereduksi. Pertama-tama kita harus tahu apa itu BEB tereduksi. Nah, BEB tereduksi harus memenuhi sifat yang pertama, jika suatu baris memuat elemen tak nol, maka elemen tak nol pertama pada baris tersebut adalah 1. Bilangan 1 ini selanjutnya disebut satu utama. Di sini disebutkan jika suatu baris memuat elemen tak nol. Nah, di matriks perluasan ini, semua barisnya memuat elemen tak nol. Maka nanti setiap baris ini akan mempunyai elemen tak nolnya yang paling pertama itu adalah nilainya 1. Nah, elemen tak nol itu yang menjadi tak nol pertama itu akan disebut sebagai satu utama. Syarat yang kedua, jika terdapat baris-baris yang memuat semua elemennya 0, maka baris-baris tersebut dikelompokkan pada bagian bawah matriks. Di matriks ini tidak ada baris yang memuat semua elemennya 0. Elemen 0 hanya ada di baris ketiga, namun baris ketiga masih mempunyai elemen tak 0 yang lain. Maka syarat yang kedua sudah aman. Lanjut ke syarat yang ketiga, untuk setiap dua baris berurutan yang masing-masing memuat elemen tak 0, maka satu utama baris yang di bawah terletak di sebelah kanan dari satu utama baris di atasnya. Nah, contoh, jika di matriks ini, baris pertamanya, satu utamanya berada di kolom pertama, maka baris keduanya, satu utamanya berada di sebelah kanannya satu utama baris 1, maka akan ada di kolom yang kedua. Nah, baris ketiga akan bergeser lagi ke kanan, maka satu utamanya akan menempati di kolom ketiga. Satu utama di baris 1 ada di kolom 1, satu utama di baris 2 ada di kolom 2, dan satu utama di baris 3 ada di kolom yang ketiga. Syarat yang keempat, setiap kolom yang memuat satu utama, maka elemen-elemen lainnya adalah 0. Selain elemen tadi yang ada di diagonal itu 1, maka elemen yang lainnya nilainya adalah 0. Dapat kita simpulkan, maka matriks perluasan ini harus kita ubah menjadi BEB tereduksi, dan bentuk BEB tereduksinya itu akan seperti ini. Nah, matriks koefisiennya akan membentuk matriks identitas. Kita akan mengubah matriks perluasan menjadi matriks identitas dengan cara OBE. Ini matriks perluasannya, maka kita fokus ke baris 1 kolom 1, di mana akan menjadi satu utama baris 1 dengan nilai 1. Maka OBE pertamanya yaitu B1 kita ubah menjadi negatif B2 ditambah B1. Maka akan berubah menjadi negatif 3 ditambah 5 hasilnya 2, negatif 3 ditambah 3 hasilnya 0, negatif 2 ditambah
2 hasilnya 0, dan negatif 2 ditambah 4 hasilnya 0. Baris 2 dan baris 3-nya tetap. Karena kita sudah menemukan baris 1 ini, tapi hasilnya masih 2, maka kita harus membagi baris 1 dengan 2. Maka OBE-nya B1 berubah menjadi setengah B1, dan kita akan melakukan OBE yang lain di baris 2. Kita fokus di entry baris 2 kolom 2 akan kita jadikan 0, maka OBE-nya negatif 3B3 ditambah B2. Maka akan berubah menjadi seperti ini. 2 baris 1-nya dibagi dengan 2, 2 dibagi 2, 1, 0 dibagi 2, 0, 0 dibagi 2, 0, 2 dibagi 2, 1, dan B2 akan berubah menjadi negatif 3 dikali 0 ditambah 3 hasilnya 3, negatif 3 dikali 1 ditambah 3 hasilnya 0, dan negatif 3 dikali 1 ditambah 2 hasilnya negatif 1, yang terakhir negatif 3 dikali 5 ditambah 2 hasilnya negatif 13. Nah, langkah selanjutnya baris satunya sudah aman, kita lanjut ke baris yang kedua. Baris yang kedua kita akan fokus pada nilai dari 3 ini akan kita jadikan 0. Maka OBE-nya yaitu negatif 3B1 ditambah B2 akan menjadi B2 yang berikutnya. Maka berubah menjadi seperti ini. Negatif 3 dikali 1 ditambah 3 hasilnya 0, negatif 3 dikali 0 ditambah 0 hasilnya 0, dan negatif 3 dikalikan 0 ditambah negatif 1 hasilnya negatif 1, yang terakhir negatif 3 dikali 1 ditambah negatif 13 hasilnya negatif 16. Nah, entry-entrynya sudah 1, namun di sini nilainya negatif, maka kita akan mengalihkan baris 2 dengan negatif. Maka akan berubah menjadi seperti ini. Hanya baris 2 yang berubah dan baris 1, baris 3-nya tetap. Nah, karena di sini nilai 1 utama yang di baris ketiga malah lebih kiri, maka kita akan menukar baris 2 dan baris 3. Maka akan menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita masih melihat di baris 2, 1 utamanya sudah 1, tapi masih ada elemen tak 0 selain di kolom kedua ini. Maka kita akan melakukan OBE yang terakhir, ini akan kita jadikan 0. OBE-nya yaitu negatif B3 ditambah B2. Maka akan berubah menjadi seperti ini. Negatif 0 ditambah 0, 0, negatif 0 ditambah 1 nilainya 1, negatif 1 ditambah 1, 0, dan negatif 16 ditambah 5 hasilnya negatif 11. Nah, kita sudah menemukan matriks identitas di matriks perluasan ini, maka kita sudah dapat menyebutnya menjadi BEBT. Karena kita sudah menemukan BEBT, maka kita akan menentukan solusinya. Seperti yang tadi kita buat di awal dari SPL menjadi matriks perluasan, sekarang kita balik dari matriks ini akan kita ubah menjadi SPL-nya kembali. Kolom 1 menjadi X1, kolom 2 itu adalah X2, dan kolom 3 yaitu X3. Maka kita bisa tahu jika 1X1 di baris 1 ini akan nilainya 1, 1X2 di baris kedua nilai negatif 11, dan 1X3 di baris ketiga nilainya 16. Maka solusinya adalah X1 sama dengan 1, X2 sama dengan negatif 11, dan X3 hasilnya adalah 16. Nah, karena kita hanya menemukan satu set solusi, maka kita dapat menyebutnya adalah solusi tunggal. Oke, kita lanjut ke nomor 2 dari soal bab 1. Jika kita memiliki persamaan sebagai berikut, X kurang Y sama dengan 1, 2X kurang 2Y sama dengan 2, maka solusi yang ada adalah, nah langsung ke pembahasannya saja ya. Jadi kita ada dua persamaan. Pertama, persamaan 1 dan persamaan 2, yang mana persamaan 1 adalah X kurang Y sama dengan 1, dan persamaan 2 adalah 2X kurang 2Y
sama dengan 2. Persamaan 1 dan 2 memiliki grafik yang sama. Hal ini karena persamaan 1 merupakan 2 kali dari persamaan 2. Jadi ini pembuktian ya. Jadi jika kita mengalihkan persamaan 1 yaitu X kurang Y sama dengan 1, jadi kita kalikan semua ruasnya dengan 2, maka akan menghasilkan 2X kurang 2Y sama dengan 2. Karena persamaan 2 ini dan persamaan 1 ini, maka bisa disimpulkan bahwa persamaan 1 dan persamaan 2 memiliki persamaan yang sama. Karena persamaan sama akan menghasilkan grafik yang sama pula. Jadi kalau kita zoom in mungkin ya. Nah, ini ada, kita lihat di sini ada garis kecil buat persamaan kedua, 2X kurang 2Y sama dengan 2, dan di sini ada persamaan dari garis yang pertama itu yang warna hijau, X kurang Y sama dengan 1. Maka bisa disimpulkan kembali, karena memiliki garis grafik yang berhimpitan, ini kita lihat ini berhimpitan, maka dua persamaan ini memiliki banyak solusi dan konsisten. Jadi jawabannya adalah E. Kenapa ini solusinya banyak ya? Karena seperti yang dibilangin sebelumnya, ini berhimpitan. Jadi ini ada solusi di sini, pokoknya sepanjang garis seperti itu. Terima kasih sebelumnya.